Episode 175, Fei Hung versus Gudu. Suara pedang yang menggelegar dan keras terdengar. Fei Hung memblokir serangan itu dengan pedangnya sendiri, tetapi dia terbang beberapa meter di udara dari tempatnya berdiri dan dengan cepat mendapatkan kembali keseimbangannya. Master Gudu mengerutkan kening ketika dia melihat bahwa dia tidak bisa membunuh pemuda ini. Kau sepertinya benar-benar memiliki kemampuan untuk menjadi pemuda yang sombong. Gudu berbicara dengan mengejek ketika dia mengingat kalimat yang diucapkan oleh Fei Hung dan mengembalikannya kepadanya. Dia tidak merasa aneh karena dia masih tidak menggunakan seluruh kekuatannya. Fei Hung mengerutkan kening dan melihat pedang lawannya. Sepertinya dia tidak sesederhana kelihatannya. Dia memiliki pedang dewa kelas rendah. Tapi ini hanya permulaan. Pria parubaya itu berteriak lagi saat dia menuju Fei Hung sekali lagi, melambaikan pedangnya kepada Fei Hung. Fei Hung kembali memblokir semua tebasan yang ditujukan padanya dengan pedangnya. Mundur beberapa meter setiap kali dia tidak bisa menahan kekuatan pukulan Gudu. Pada saat ini, Fei Hung jelas dirugikan, nyaris tidak mampu menahan serangan lawannya. Bentrokan pedang lain terdengar lagi, menyebabkan Fei Hung menjauh beberapa meter lagi. Namun, dia dengan cepat mendapatkan kembali keseimbangannya dan berhenti di udara tanpa jatuh. Gudu semakin mengerutkan kening. Sudah jelas, aku memiliki keuntungan tanpa menggunakan semua kekuatanku. Tetapi mengapa dia masih bisa memblokir serangan pedangku? Kenapa aku tidak bisa membunuhnya? Sementara Fei Hung memandang Gudu sambil memikirkan beberapa hal. Gudu tidak menunda lagi karena dia merasa lukanya perlahan akan mulai memburuk jika dia terus bertarung. Dia selalu melesat ke arah Fei Hung sekali lagi. Kali ini, Fei Hung tidak terbang dan dengan mengorbankan tubuhnya, dia mampu mempertahankan kekuatan tabrakan pedang mereka. Mereka berdua saling beradu pedang di udara saat mereka saling memandang satu sama lain. Yang satu berusaha melawan dengan keras, dan yang satunya lagi ingin memotong lawannya dengan satu tebasan. Kau juga memiliki pedang dewa. Gudu berteriak keheranan kali ini. Dia bisa mengidentifikasi pedang Fei Hung saat mereka saling berhadapan. Ledakan aura Gudu mengirim Fei Hung terbang merobek sedikit bagian dari kulit lengannya. Namun, kulit di tubuh Fei Hung hanya memiliki beberapa luka dangkal yang sangat kecil. Nah, kau tidak akan pernah bisa mengalahkanku. Aku hanya menggunakan setengah kekuatanku, dan kau hampir tidak bisa mempertahankan diri. Gudu berteriak dengan arogan, dan ketika dia melihat pedang di tangan Fei Hung, dia berkata, jika kau memberiku pedang itu dan cincin spesialmu, aku tidak akan membunuhmu dan membiarkanmu pergi tanpa cedera. Bagaimana menurutmu? Gudu tersenyum cerah ketika dia membayangkan mendapatkan pedang kelas dewa lainnya. Yang dia miliki bukanlah pedang dewa dengan kualifikasi rendah. Dia mencurinya dari sekte tanpa ada yang memperhatikan. Jadi, itu hampir tak terkalahkan selama bertahun-tahun. Sekarang, ketika dia melihat pedang yang dimiliki pemuda di depannya, dia tahu bahwa pedang itu memiliki kualitas yang sangat bagus. Pedang dewa dengan kualitas sedang atau bahkan tinggi. Dan jika pemuda ini memiliki pedang dewa, bukankah aku berarti dia bisa memiliki senjata yang lebih kuat dan indah di cincin spesialnya? Keserakahan Gudu tumbuh ketika dia berpikir untuk memiliki pedang dewa kelas tinggi dan cincin spesial milik Fei Hung. Sekali lagi, Gudu melesat ke arah Fei Hung, mengerahkan lebih banyak kekuatan untuk membunuh pemuda di depannya. Ini pertempurannya tidak masuk akal. Apakah ini benar-benar terjadi? Sebuah orang mulai berbicara dan berkomentar, mencoba memahami apa yang terjadi di depan mata mereka. Dua orang sedang bertarung dengan pedang di atas langit.
Ini seperti yang disebutkan dalam legenda ketika para dewa terbang dan bertarung satu sama lain. Apakah Tuan Fei Hung akan baik-baik saja? Wang Shu bertanya ketika dia menyaksikan pertarungan antara dua orang ini. Aku lebih suka Tuan Fei Hung menang daripada orang itu. Pria parubaya itu memberi aku firasat buruk. Shin Wei berbicara dengan sedikit gentar dan tidak bisa menutup rahangnya dengan baik karena semua yang mereka lihat. Semua orang mengangguk pada komentar Shin Wei. Mereka lebih suka Fei Hung menang, terlepas dari kenyataan bahwa Fei Hung jelas-jelas dirugikan saat ini. Tapi Tuan Fei Hung jelas-jelas dirugikan. Orang itu jauh lebih kuat dari Tuan Fei Hung. Zhang Chao berkata ketika dia melihat bahwa Fei Hung hanya bisa membela diri terus-menerus. Kita tidak punya cara untuk membantunya. Zhang Yang berbicara dengan cemas ketika dia melihat bahwa Fei Hung hampir tidak bisa membela diri. Nah, kita tidak memiliki kekuatan untuk membantunya. Keduanya berada di luar kemampuan manusiawi kita. Zhang Chao menjawab ketika dia melihat putrinya khawatir. Mereka benar-benar tidak bisa membantu atau melakukan apapun untuk Fei Hung. Mereka hanyalah manusia, sedangkan mereka berdua adalah dewa. Bahkan dimanapun mereka berada, mereka bisa merasakan dampak dan guncangan dari kedua pedang itu. Bahkan boleh membuat retakan kecil di permukaan es yang melindungi mereka. Dia akan baik-baik saja. Kurasa Fei Hung sedang menunggu sesuatu. Suara dingin dan tenang menjawab pertanyaan Zhang Yang. Semua orang menoleh ke arah Lin Meng, yang saat ini sedang menonton pertarungan Fei Hung. Meskipun mereka ingin bertanya padanya, semua orang masih ragu. Lin Meng mengerutkan kening saat dia melihat Fei Hung hanya bisa memblokir dari setiap serangan. Aneh, dia tidak menggunakan ki-nya dan hanya membela diri dari serangan dengan kekuatan tubuhnya sendiri. Lin Meng dapat melihat bahwa Fei Hung tidak menggunakan kekuatan apapun dari ki-nya. Membela diri dengan kekuatan yang sama dengan yang diberikan tubuhnya. Sementara Guru menggunakan energi kultivasinya dari waktu ke waktu untuk mencoba memaksa pedangnya untuk membunuh Fei Hung. Dia mengetahui dari Fei Hung bahwa pria parubaya ini terluka. Guru mengatupkan giginya dengan marah ketika dia tidak bisa membunuh Fei Hung meskipun menggunakan lebih dari setengah kekuatannya. Tetua ini telah memutuskan untuk membunuhmu. Bergembiralah bahwa aku akan menggunakan semua kekuatannya untuk memberimu kematian yang terhormat. Nafas Fei Hung sedikit cepat, tapi dia masih tidak menunjukkan tanda-tanda putus asa dan malah menunjukkan ekspresi acuh tak acuh dan tenang yang membuat Guru semakin kesal. Fei Hung mendengus ketika mendengar apa yang dikatakan Guru. Tapi aku juga belum menggunakan semua kekuatanku. Fei Hung tersenyum mengajak pada Guru, menyebabkan Guru mengerutkan kening ketika dia mendengar apa yang dia katakan. Bahkan semua orang yang ada di bawah memikirkan kepala mereka dalam kebingungan ketika mereka mendengar Fei Hung mengatakan bahwa dia belum menggunakan kekuatan penuhnya.